Jahannam. Dalam Islam, neraka dikenal dengan nama Jahannam. Bayangin, sebuah tempat dengan api yang begitu panas, sampai dikatakan 70 kali lipat lebih panas daripada api di dunia. Jahannam sendiri punya 7 tingkatan, masing-masing disiapkan untuk golongan manusia yang berbeda, mulai dari pelaku dosa besar, orang-orang munafik, sampai mereka yang menolak Tuhan sama sekali. Semakin besar kesalahannya, semakin dalam tingkatan yang ditempati. Setiap lapisan punya bentuk siksaan berbeda. Ada yang dirantai, ada yang dilempar ke dalam api, bahkan ada yang diberi minum cairan besi mendidih. Yang lebih menakutkan, Jahannam dijaga oleh para malaikat yang disebut Zabaniyah. Jumlah mereka sangat banyak, keras dan tegas, tanpa rasa ibah sedikit pun. Pemimpin mereka adalah malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka dan memastikan tidak ada satu jiwa pun yang bisa keluar. Gehenna. Dalam tradisi Kristen, neraka sering disebut dengan 2 istilah penting, Hades dan Gehenna. Hades awalnya berasal dari budaya Yunani, tempat orang mati berkumpul. Tapi dalam Perjanjian Baru, maknanya berkembang jadi gambaran dunia bawah yang kelam, tempat menunggu penghakiman terakhir. Sedangkan Gehenna lebih spesifik. Nama ini diambil dari sebuah lembah di luar Yerusalem, yang dulu dikenal sebagai tempat pembuangan sampah dan api yang terus menyala. Dari situlah muncul simbol neraka, api kekal yang nggak pernah padam. Dalam Kristen, neraka digambarkan dengan api, kegelapan, dan tangisan. Tapi yang paling menakutkan bukan cuma siksaannya, melainkan terpisah selamanya dari kasih Tuhan, hidup tanpa cahaya, tanpa pengampunan, dan tanpa harapan. Sebagian aliran Kristen percaya kalau neraka punya tingkatan hukuman, mirip seperti Islam. Setiap dosa dibalas sesuai kadar kesalahannya. Tapi ada juga yang meyakini neraka itu abadi, tanpa jalan keluar, tempat jiwa terkutuk terpisah selamanya dari kehidupan. Naraka. Dalam ajaran Hindu, neraka dikenal dengan nama Naraka. Penguasanya adalah Yama, dewa kematian sekaligus hakim yang menentukan kemana jiwa pergi setelah mati. Naraka digambarkan punya banyak tingkatan, masing-masing disiapkan untuk dosa tertentu. Ada yang untuk pembunuh, pencuri, pembohong, bahkan untuk orang yang suka menyakiti hewan. Setiap dosa punya ruang hukumannya sendiri. Siksaan di neraka juga digambarkan sangat beragam. Ada yang dilempar ke api, ada yang dicincang, ada yang direbus di minyak panas, bahkan ada yang digigit binatang buas. Semuanya disesuaikan dengan kesalahan di dunia. Tapi, yang menarik, hukuman di neraka tidak kekal. Setelah masa penyiksaan selesai, jiwa akan lahir kembali dalam wujud baru sesuai dengan karmanya. Jadi, neraka lebih mirip tempat pembersihan sementara sebelum roh memulai perjalanan reinkarnasi berikutnya. Neraya. Menurut kepercayaan Buddha, neraka disebut naraka atau neraya. Bedanya dengan Hindu, semua siksaan di sini sangat terkait dengan karma. Neraka dalam agama Buddha punya banyak tingkatan. Salah satunya ada Ada Samjiva dan Kalasutra. Di sana manusia akan dibakar atau disiksa oleh api yang tak pernah padam. Sementara itu, ada juga neraka Tamisrah dan Anda Tamisrah, yaitu neraka dingin, di mana makhluk akan sangat menderita karena cuaca di sana sangat ekstrim dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Yang penting, hukuman di neraka tidak kekal. Setelah semua karma buruk habis, jiwa akan bereinkarnasi ke alam lain. Mungkin lebih baik, mungkin lebih buruk, tergantung perbuatannya. Gehinnom. Dalam tradisi Yahudi ada 2 istilah penting, Sheol dan Gehinnom. Sheol digambarkan sebagai dunia bawah, tempat roh orang mati berkumpul, tanpa membedakan baik atau jahat. Tapi, konsep yang lebih dekat dengan neraka adalah Gehinnom, yaitu sebuah tempat penyucian jiwa. Di Gehinnom, orang berdosa akan mengalami penderitaan sesuai dengan kesalahannya. Hukuman di sini biasanya sementara. Banyak ajaran Yahudi mengatakan, jiwa hanya tinggal di Gehinnom selama maksimal 12 bulan, sampai semua dosanya terbayar. Setelah itu, jiwa bisa naik menuju hadirat Tuhan. Namun, untuk orang yang benar-benar jahat, misalnya yang menolak kebenaran secara total, hukuman bisa berlangsung lebih lama, bahkan ada yang percaya bisa kekal. Duat. Dalam kepercayaan Mesir kuno, kehidupan setelah mati penuh dengan tantangan karena setiap jiwa harus melewati dunia bawah yang disebut duat, sebelum bisa mencapai kehidupan abadi. Di sana, jiwa akan menghadapi pengadilan Osiris, sang dewa kematian dan keadilan. Hati manusia ditimbang dengan bulu kebenaran, Ma'at, dan jika hati itu lebih berat karena penuh dosa, roh tidak akan bisa melanjutkan perjalanannya ke surga. Bagi jiwa yang gagal melewati pengadilan, nasibnya jauh lebih mengerikan. Mereka akan dihadapkan pada Amit, makhluk buas setengah buaya, setengah singa, dan setengah kuda Nil yang siap menelan jiwa tersebut hingga lenyap selamanya,
tanpa bisa kembali hidup atau mencapai kehidupan abadi. Tartarus. Dalam mitologi Yunani, dunia orang mati disebut Hades, tapi bagian paling gelap dan menakutkan disebut Tartarus. Ini adalah tempat hukuman bagi para pendosa besar, musuh para dewa, dan makhluk yang melawan aturan kosmik. Hukuman di Tartarus biasanya digambarkan sesuai kesalahan orang semasa hidup. Misalnya, Sisyphus, seorang raja yang licik dan suka menipu para dewa, dihukum mendorong batu besar ke atas bukit. Tapi setiap kali hampir sampai puncak, batu itu jatuh lagi. Ada juga Tantalus, raja yang dulu dihukum karena bersikap sombong dan menipu para dewa yang berdiri di kolam air, tetapi setiap kali ingin minum, airnya menjauh sehingga ia kehausan selamanya. Di tempat ini, penderitaan bukan hanya fisik, tapi juga berbentuk psikologis. Orang yang terjebak di Tartarus mengalami keputusasaan abadi karena tidak ada jalan keluar dan hukuman berlangsung selamanya. Hel dan Niflhel. Dalam mitologi Nordik, orang mati menuju dunia bawah yang disebut Hel, dipimpin oleh dewi dengan nama yang sama. Berbeda dengan neraka yang penuh api, Hel lebih suram dan dingin, tempat jiwa yang meninggal karena sakit atau usia tua berkumpul. Namun, bagi mereka yang berdosa atau pengecut, ada bagian paling gelap bernama Niflhel. Di sini, penderitaan jauh lebih berat, dingin, muram, dan penuh kesepian. Tidak ada cahaya, tidak ada kehangatan, hanya kegelapan dan rasa putus asa.